Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Asep Rahmatullah SPDI MPDI, dan yang saya banggakan kelas 6D, semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya ingin presentasi dengan mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Islam yang berjudul Fungsi Pendidikan Agama Islam. Yang pertama ada dalam konteks etimologis, pendidikan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sebagai tarbiyah yang berasal dari kata kerja kabah yang berarti mengasuh, mendidik, dan memelihara. Pendidikan mencakup segala usaha orang dewasa dalam berinteraksi dengan anak-anak untuk mengarahkan pengembangan jasmani dan rohani mereka menuju kedewasaan. Selanjutnya ada dasar pembelajaran agama Islam dengan kitab fikih klasik. Yang pertama ada dasar segi yurida, yaitu atau bisa disebut dengan hukum, adalah landasan pelaksanaan pendidikan agama Islam yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Peraturan ini menjadi acuan dalam pelaksanaan pendidikan agama di sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan formal di Indonesia. Dan yang kedua, dasar religius. Dalam konteks ini merusak pada landasan pelaksanaan pendidikan agama di madrasah yang bersumber dari ajaran agama, khususnya ajaran agama Islam, merupakan dasar utama yang tidak diragukan kebenarannya, karena di dalamnya Rasulullah sudah menjadi dasar yang penting. Di dalam Al-Quran adalah firman Allah SWT yang disampaikan melalui wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, yang ketiga, dasar dan segi sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia membutuhkan bimbingan dan petunjuk benar atau mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sumber petunjuk yang mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala, yang Maha Mengasihi dan Penyayang, yang memberikan anugerah kepada manusia yang beragama. Selanjutnya ada fungsi-fungsi pendidikan agama Islam. Yang pertama ada fungsi pengembangan, yang kedua fungsi penanaman, yang ketiga fungsi penyelesaian mental, yang keempat fungsi pencegahan, dan yang kelima fungsi pengajaran, dan yang terakhir fungsi penyaluran. Selanjutnya ada tujuan pendidikan agama Islam. Tujuan pendidikan agama Islam juga berkaitan dengan mencapai tujuan beribadah. Oleh karena itu, tujuan pendidikan agama Islam dapat dijelaskan sebagai bagaimana mewujudkan pengabdian kepada Allah dalam landasan individu maupun kelompok. Ibadah yang dimaksud di sini terbatas pada ritual-ritual Islam seperti sholat, puasa, dan zakat. Tetapi terlebih luas dari itu, ibadah memiliki makna bahwa seseorang menerima semuanya dengan aspek kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala, dan terus menjalin hubungan dengannya. Sholat, puasa, zakat, dan merupakan kunci-kunci ibadah atau sebagai perhentian tempat untuk mengisi bekal bagi seseorang dalam pengajaran hidupnya. Selanjutnya ada evaluasi pendidikan agama Islam. Evaluasi merupakan cara atau teknik penilaian terhadap tingkah laku peserta didik dan berdasarkan standar yang komprehensif, mencakup aspek-aspek kehidupan mental, psikologis, dan spiritual religius. Evaluasi pendidikan agama Islam seharusnya mencakup aspek kognitif, psikomotorik, dan efektif. Aspek kognitif berkaitan dengan aspek intelektual seperti pemahaman, pengenalan, hafalan, analisis, dan sebagainya. Aspek psikomotorik berkaitan dengan keterampilan motorik seperti praktik ibadah dan sebagainya. Sedangkan aspek afektif berkaitan dengan sikap, akhlak, perilaku, dan sebagainya. Namun dalam praktiknya, penilaian efektif mungkin kurang dilakukan di sekolah karena pelaksanaannya tidak mudah. Selanjutnya ada
Peran guru dalam pendidikan agama. Seorang guru adalah orang dewasa yang bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan dan dukungan kepada anak didik dalam pengembangan jasmani dan rohani mereka, sehingga mencapai kedewasaan dan mampu menjalankan peran sebagai makhluk Allah yang menyampaikan kebenaran kepada sesama manusia, mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58. Guru diingatkan untuk menyampaikan amanat dengan adil kepada yang berhak menerimanya. Selanjutnya, sebagai guru, mereka harus menyadari bahwa mereka adalah contoh yang diteladani dan gerak-gerik mereka akan selalu diperhatikan oleh masyarakat. Seorang guru harus mampu menempatkan diri pada posisi yang tepat, bukan berarti membatasi komunikasi dengan siswa atau rekan guru, tetapi lebih pada bagaimana menjaga komunikasi yang insentif dengan seluruh komunitas sekolah, terutama siswa dengan tetap mengikuti aturan dan batasan yang jelas. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.